Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu 17 Oktober 2021, Minggu ke-20 setelah Trinitatis, diambil dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Saya akan baca untuk kita secara keseluruhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan bersama-sama dengan para muridnya, begitu banyak orang yang hadir di sekitar mereka. Banyak orang di sekitar mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan. Dan pada kesempatan ini, dalam Injil Lukas pasal 11, terutama dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 26, dituturkan bahwa Yesus sedang melakukan pelayanan mengusir roh jahat dari seseorang yang dirasukinya, yang membisukan dia. Tuhan Yesus menunjukkan kuasa Allah yang ada pada dirinya. Bahkan dia mengatakan itu di ayat yang ke-20, bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Allah. Dia mengusir setan dengan kuasa Tuhan. Dia mengusir setan dengan kuasa yang maha tinggi. Dia tidak memakai kuasa yang lain. Bahkan dia mengatakan bukan dari kuasa Belzebul, bukan dari kuasa dirinya, tapi melainkan dari kuasa Allah yang ada di dalam dirinya. Kemahakuasaan Allah yang ditunjukkan di dalam diri Yesus, di dalam pelayanannya, terutama dalam Lukas pasal 11 ini, membuat banyak orang kagum, membuat banyak orang takjub. Dan salah satu dari antaranya, seorang perempuan yang dituliskan di ayat 27, mengungkapkan, bahkan dikatakan dia berteriak atau berseru mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Seorang perempuan ini tidak dapat memendam rasa kagumnya. Dia begitu takjub dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang membuat dia berseru dan bersuara di antara kerumunan orang banyak itu, mengekspresikan rasa takjub kagumnya, bukan hanya dengan berbicara di dalam hati, bukan hanya dengan mengatakan dengan suara yang kecil, tetapi dia berseru dan mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Sungguh begitu besar rasa kagum dan takjub seorang perempuan yang berseru-seru di antara orang banyak ini. Dan ini menunjukkan lagi bahwa begitu besar kuasa Allah yang bekerja di dalam diri Yesus. Begitu besar kuasa Allah yang ditunjukkan Tuhan Yesus melalui pelayanannya. Akan tetapi, apa yang diekspresikan atau apa yang disebutkan di dalam seruan ketakjuban seorang perempuan ini sungguh sangat mewakili dan sungguh sangat ditarik ke dalam pendapat pribadinya. Dia melihat diri Yesus, dia melihat pelayanan Yesus, dia melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, dan menarik itu, mengukur itu dalam kebahagiaan menurut dirinya sebagai seorang perempuan
yakni betapa bahagianya ibu yang telah melahirkannya, betapa bahagianya ibu yang telah membesarkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita juga sering hadir di dalam peran, hadir di dalam kondisi yang sama, hadir dengan ekspresi yang sama seperti seorang perempuan ini ketika melihat karya dan kuasa Yesus di dalam keseharian kita. Kita kagum, kita terpesona, kita salut, dan akhirnya kita mengatakan mungkin sungguh bangganya ibu dari Yesus. Kalau kita seorang bapak, sungguh bangganya dan berbahagianya kalau saya menjadi bapaknya Yesus. Ketika kita melihat para muridnya, Simon Petrus, Andreas, dan lain-lain bersama-sama dengan dia, berjalan bersama dengan dia, melakukan pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mungkin kita juga atau beberapa hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan mengatakan, sungguh bangganya, sungguh hebatnya jika bisa bersama-sama berjalan dengan Yesus, melayani dengan Yesus. Sungguh bangga dan berbahagia sekali ketika kita bisa bersama-sama dengan Yesus dan melihat Yesus berhasil menaklukkan kuasa jahat. Begitu juga dalam keseharian kita. Kita berbangga dan berbahagia dengan keberhasilan-keberhasilan, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam pendidikan, baik dalam cita-cita kehidupan. Ketika ada orang yang berhasil meraih gelar tertentu, ketika ada orang yang berhasil meraih prestasi tertentu, ketika ada orang yang berhasil menuntaskan satu tugas tertentu, kita takjub dan terpesona dan mengatakan, sungguh berbahagia dirinya, sungguh berbahagia orang tuanya, sungguh berbahagia orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikianlah adanya manusia dengan segala keterbatasannya hanya mampu menjangkau kebahagiaan itu di dalam batas keberhasilan, kemenangan tertentu. Manusia cenderung mengukur kebahagiaan hidupnya dalam keberhasilan menggapai sesuatu hal. Manusia meletakkan kebahagiaan hidupnya pada kepenuhan dari apa yang dia harapkan, dari apa yang dia impikan, dari apa yang dia cita-citakan. Tetapi pada ayat 28, Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan Yesus tidak sedang menolak, menampik, atau mungkin menyangkal seruan dari perempuan itu. Seruan dari perempuan tadi adalah perwakilan, adalah pancaran suara hati banyak orang yang memang kebahagiaan bisa saja diraih melalui keberhasilan yang demikian. Keberhasilan anaknya, kehebatan anaknya, dan pelayanan yang dilakukan oleh anaknya. Tetapi Yesus melalui ayat 28 ini mengajak perempuan itu, mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya, dan seruan ini sekarang juga mengajak kita semua untuk melihat kebahagiaan yang jauh lebih penting, yakni bukan pada keberhasilan hidup, bukan pada keberhasilan pelayanan saja, bukan pada keberhasilan cita-cita semata, tetapi ketika kita dimampukan untuk mendengar firman Allah serta memeliharanya. Melakukan satu karya pelayanan itu sungguh baik. Kita dipanggil, kita dipilih
untuk melakukan beragam pelayanan di gereja Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih untuk melakukan beragam pelayanan juga di dalam setiap profesi kita masing-masing. Akan tetapi, mari melangkah lebih jauh lagi untuk sebuah tujuan ilahi yang lebih besar. Kita dipanggil, dipilih untuk juga mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Apakah ini menjadi anti teori untuk ayat 27, sehingga kita tidak perlu mencapai kebahagiaan duniawi, tidak perlu mencapai kebahagiaan melalui keberhasilan pelayanan, pekerjaan, cita-cita pendidikan, dan lain sebagainya? Bukan. Tetapi ayat ini menyempurnakan itu, agar setiap kebahagiaan hidup kita itu berada di dalam terang firman Tuhan. Agar setiap kebahagiaan yang kita idam-idamkan itu, agar setiap kebahagiaan yang kita ingin gapai itu tetap berada di dalam terang firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, petikan ayat ini setiap hari Minggu kita dengar dalam gereja kita. Setelah pembacaan epistel selesai, maka liturgis akan mengatakan yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Tetapi bagaimana sekarang dengan kita? Apakah kita sudah meletakkan dasar kebahagiaan kita di dalam firman Tuhan? Ataukah kita masih hanya sebatas seperti seorang perempuan yang ada di sekitar Yesus dan murid-muridnya ketika pelayanan Yesus di Injil Lukas pasal 11 ini? Di satu sisi, kita boleh memaklumi perempuan ini mengatakan demikian dari rasa kagum dan dari kepribadiannya sebagai seorang perempuan. Dan kita juga dapat maklum karena dia belum sepenuhnya menjadi pengikut Yesus. Dia hanya berada di sekitar pelayanan Yesus. Dia menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus. Dia bukan dari antara para murid Yesus atau orang-orang percaya. Oleh karena itu, dia berseru dan mengatakan sebuah kebahagiaan itu dan diukur hanya berdasarkan penilaian pribadinya. Tetapi bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan yang sudah seumur hidup menjadi pengikut Yesus? Semenjak kita lahir dibaptiskan, kita sudah belajar untuk menjadi pengikut Yesus. Dan ketika kita sudah tiba pada masa dewasa kita, seharusnya kita sudah menjadi pengikut Yesus yang matang dan teruji melewati segala tahapan kehidupan sebagai seorang pengikut Yesus. Dan orang-orang yang sudah melewati beragam ujian kehidupan sebagai pengikut Yesus seharusnya sudah tiba pada ukuran kebahagiaan yang disempurnakan, yakni dengan mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupannya. Kita terus dan tetap melanjutkan setiap pelayanan kita. Kita terus dan tetap melanjutkan pekerjaan kita. Kita terus dan tetap melanjutkan cita-cita yang ingin kita gapai, dan kita boleh berbahagia atas itu. Tetapi yang terpenting, kita harus menggapai juga kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan di atas segala kebahagiaan, yakni mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mendengarkan firman Allah berarti kita memegang teguh. Mendengarkan firman Allah berarti kita mau menerima kebenaran yang ada di dalamnya. Mendengarkan firman Allah
berarti kita tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Memelihara firman Allah berarti kita mau masuk di dalam proses pertumbuhan, bagaikan memelihara tanaman yang ditanam mulai hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai kepada hari penuaian, yang harus melalui beragam proses, yang harus dipupuk, yang harus disiram, yang harus dipelihara dan dijaga dari gangguan hama atau mungkin hewan liar yang ada di sekitarnya. Dan memelihara sebagai mana memelihara tanaman, merawatnya, menyianginya, dan memberi pertumbuhan yang terbaik. Demikianlah kita memelihara hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan disitulah terdapat kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Tetap kita lanjutkan kehidupan kita dengan segala kebahagiaan yang ingin kita capai sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang terpenting, janganlah kita melupakan untuk kebahagiaan yang sejati, yakni mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, ketika kami sudah menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan, kami semakin dimampukan untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam diri kami melalui firman-Mu yang menjadi berita sukacita bagi kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi pengikut-Mu yang semakin mengerti akan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya mengukur kebahagiaan kami dengan ukuran kami pribadi. Kami tidak hanya mengukur kebahagiaan hidup kami dengan apa yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan, apa yang kami rindukan. Tapi biarlah kebahagiaan yang sejati itu menjadi kebahagiaan yang kami rindukan juga, menjadi kebahagiaan yang kami utamakan dalam kehidupan kami, yakni ketika kami mendengarkan firman-Mu dan memeliharanya dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan melakukan itu semua di dalam kehidupan kami, agar nama-Mu semakin dipermuliakan dan kehidupan kami juga menjadi berkat bagi diri kami dan bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.